Perjanjian terkutuk di alas Manting. Petaka Part 4. Pagi sudah menjelang. Suasana desa Gowong terasa begitu sejuk. Kokok suara ayam dan kicau burung saling bersautan, ditambah kabut yang masih menyelimuti tempat itu, membuat Farah enggan untuk beranjak dari kasurnya. Farah menggeliat. Dia menatap langit-langit kamarnya, mencoba mencerna apa yang membuat hatinya begitu gundah. Bagai sebuah mimpi buruk, dia teringat akan kejadian di mana suaminya dan Ayu berjumbu di depan matanya. Bagaimana Angga mengusirnya dari rumah. Perlahan Farah bangkit, menatap ke arah jendela. Dilihatnya cahaya mentari sudah menembus celah-celah kayu. Segera ia merapikan rambutnya dan berjalan keluar kamar. Suasana rumah itu begitu sepi. Sejenak, Farah mengedarkan pandangannya mencari-cari keberadaan Pade ataupun Warti. Baru bangun Far, terdengar suara Warti dari arah kiri Farah. Iya mbak, Pade kemana ya? Tanya Farah mendekati Warti. Lah, panggil aja Warti. Kita itu seumuran. Kalau bapak udah pergi ke sawah dari subuh, aku baru selesai masak. Yuk kita makan dulu, ucap Warti sambil berjalan ke arah dapur. Farah mengikuti. Ia masih merasa canggung dengan keberadaannya di rumah ini. Mungkin karena dia yang sudah lama tidak berinteraksi dengan keluarga ini. Sebenarnya ada masalah apa toh Far? Tanya Warti saat mereka berdua sudah duduk di kursi meja makan. Farah ragu untuk menceritakan masalahnya. Apalagi dia datang ke tempat ini karena dorongan dari batinnya yang tidak masuk akal. Dia tidak mau dicap sebagai orang gila. Farah, ucap Warti sekali lagi. Iya mbak, aku itu sudah gak ada masalah dengan suamiku mbak. Sebentar. Bukannya semalam kamu udah nebak tujuanku datang ke tempat ini? Tanya Farah saat teringat dengan ucapan Warti semalam. Warti tersenyum. Aku sendiri tidak tahu secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Yang aku lihat itu hanya ada bayangan demit yang sedang berusaha mencelakaimu, ucap Warti menyeringai. Farah terdiam. Dia faham apa yang dimaksud oleh Warti. Semua kejadian yang ia lalui bukanlah sesuatu yang normal. Akhirnya, pagi itu Farah menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Warti. Sudah kepalang tanggung, mungkin dengan begini dia bisa sedikit melepaskan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Wanita brengsek, aku tahu apa yang kamu rasakan, tapi percuma saja. Jika kamu mencoba meminta bantuan bapak, dia itu sudah tidak pernah main-main lagi sama hal gaib seperti itu, ucap Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba aja muncul nama Pak Ade di kepalaku. Aku pikir aku sudah mulai gila dengan semua ini, kata Farah sambil mengembuskan nafasnya. Gila? Ya justru wanita itu seharusnya yang jadi gila. Kalau aku jadi kamu, pasti udah aku balaskan semua rasa sakitku, timpal Warti. Farah mengerutkan dahinya. Sekilas dia melihat ekspresi Warti yang aneh, seperti sedang berbahagia dengan keadaannya saat ini. Membalas dengan cara apa? Sedangkan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat Angga mengusirku dari rumah, ucap Farah. Hatinya terasa pilu saat ia mengingat kejadian yang ia lalui kemarin siang. Dah, tenangkan dirimu dulu. Ada banyak cara untuk balas mereka. Tenang, aku bisa bantu. Tapi, kata Warti sambil menoleh ke arah pintu. Tapi kenapa? Tanya Farah penasaran. Warti menoleh ke arah Farah. Tatapannya penuh selidik, seolah sedang mempertimbangkan apakah Farah layak mendapatkan bantuannya. Tapi jangan sampai bapak tahu
Kalau aku membantumu, kata Warti sambil menghembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Tanya Farah. Dia takut jika Warti melakukan sesuatu yang membuat dirinya terseret ke ranah hukum. Ya bikin mereka kapok kan? Tanya Warti tersenyum menyeringai. Iya, tapi aku nggak mau urusan sama hukum. Masalah ini sudah cukup membuat hidupku berantakan, kata Farah. Warti terkekeh dengan ucapan dari sepupunya tersebut. Dia tidak menyangka kalau Farah ternyata begitu polos. Banyak cara untuk bisa membalas perbuatan mereka tanpa harus berurusan dengan hukum. Warti, tanya Farah saat melihat sepupunya yang justru terkekeh dan terlihat menerawang jauh. Kalau kamu setuju, aku akan membantumu. Tapi ingat, jangan sampai Bapak tahu tentang semua ini. Jika dia tanya, jawab aja kamu kecopetan atau dirampok saat perjalanan ke sini, kata Warti sambil beranjak dari kursinya. Farah kebingungan dengan ucapan Warti. Dia masih tidak mengerti apa tujuan wanita itu. Tunggu, aku belum selesai, panggil Farah saat menyadari Warti sudah sampai di ambang pintu dapur. Nanti malam kita bicarakan lagi. Hari ini aku ada urusan. Lebih baik kamu istirahat dulu aja. Tenangkan pikiran dan hatimu, kata Warti yang langsung melenggang pergi. Farah hanya menghela nafas. Kemudian ia membereskan piring-piring kotor bekas makanan mereka. Segera setelahnya ia kembali masuk ke dalam kamar. Menit demi menit berlalu. Sedari tadi Farah hanya berbaring menatap langit-langit kamar. Dia masih memikirkan soal tawaran sepupunya. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk, membuat Farah yang sedari tadi melamun langsung terduduk di tempat tidurnya. Dok, kamu di dalam, ucap suara Pade Wiryo dari arah luar. Ya Pade, kata Farah sambil membuka pintu kamarnya. Kamu sudah makan? Si Warti kemana? Tanya Pade Wiryo. Sudah Pade, Mbak Warti lagi pergi keluar sebentar katanya, jawab Farah. Bocah itu. Yes, temani Pade makan. Sekalian ada yang ingin Pade bicarakan, ucap Pade Wiryo sambil berjalan ke arah dapur. Farah mengikuti. Entah kenapa batinnya merasa tidak enak. Apa mungkin Padenya sudah tahu niatannya pergi ke tempat ini? Sementara Farah menyiapkan makanan untuk Padenya, laki-laki itu duduk sembari meracik rokok tembakau. Warti itu beda sama kamu. Mana mau dia nyiapin makanan untuk Pade, ucap Pade Wiryo sambil menghidupkan rokoknya. Farah bingung untuk menjawab. Dia merasa tidak enak jika harus dibandingkan dengan sepupunya itu. Sudah Pade, dimakan dulu, baru nanti lanjut ngerokoknya, kata Farah sambil mengambilkan nasi. Sesaat setelah itu, Farah hanya duduk sambil menikmati secangkir teh sembari menunggu Padenya makan. Jantungnya masih berdebar. Sejauh yang ia tahu, Pade Wiryo juga memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat. Farah takut jika Padenya mengetahui tujuannya datang ke sini, dia sudah memutuskan untuk mengikuti saran Warti tadi pagi untuk membalas perbuatan suami dan mantan sahabatnya itu. Kenapa wajahmu gusar, Dok? Apa ada yang sedang dipikirkan? Ucap Pade saat mendapati Farah terlihat tidak begitu nyaman. Farah menggeleng. Enggak Pade, mungkin masih kecapean. Apalagi udah lama Farah nggak kesini, jadi ya masih canggung, gila Farah sambil tersenyum. Pade menganggukkan kepalanya. Jadi apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Tanya Pade. Farah sudah menduga hal ini. Pasti Padenya akan menanyakan apa tujuannya datang berkunjung. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu. Pade, maaf. Sebenarnya kemarin Farah kecopetan, jadi semua barang-barang Farah hilang. Untung di terminal ketemu sama Mbak Warti, jadi sekalian mampir ke sini sebelum pulang, ucap Farah.
Pak Wiryo menatap Farah cukup lama. Keningnya berkerut seperti tidak percaya dengan ucapan keponakannya. Ya wes, kamu boleh tinggal di sini kapanpun kamu mau. Nanti kalau mau pulang, biar Pak De kasih uang. Ibumu ndak tahu toh kalau kamu pergi ke tempat ini? Tanya Pak De. Farah menggeleng. Ya sudah, Pak De mau istirahat dulu. Jangan turuti hawa nafsumu itu. Apa yang sudah terjadi itu semua kehendak Tuhan. Ikhlaskan saja, ucap Pak De Wiryo sambil berdiri dan melangkah menuju kamarnya. Farah menghela nafas, bingung dengan ucapan padenya. Bagaimana bisa dia mengikhlaskan semuanya, sedangkan rasa sakit yang mereka torehkan benar-benar menyesakan. Seharian, Farah hanya berada di kamar. Dia tidak berniat sama sekali untuk menghidupkan ponselnya yang mati. Di dalam bayangannya saat ini, pasti Angga tengah bersenang-senang dengan perempuan hina itu. Beberapa kali Farah menangis dalam diam, teringat dengan kedua orang tuanya menyayangkan nasibnya yang begitu buruk. Farah, panggil seseorang dari arah jendela. Warti, kamu ngapain? Ucap Farah saat mendapati saudaranya itu sedang berusaha untuk memanjat jendela. Shh, nanti Bapak tahu, ucap Warti sambil menaruh jarinya di atas bibir. Farah yang penasaran berjalan ke arah jendela. Dilihatnya, langit sudah mulai kekuningan. Dia tidak sadar kalau waktu berjalan begitu cepat. Sudah siap? Tanya Warti. Siap apa? Tanya Farah kebingungan. Warti terlihat jemu memandang Farah dengan tatapan tidak enak. Siap untuk balaskan dendamu itu, bentak Warti lirih. Caranya? Tanya Farah penasaran. Kita buat wanita itu merasakan apa yang kamu rasakan. Kita santet dia, ucap Warti lantang. Farah terkesiap. Dia mundur satu langkah. Ia tidak menyangka kalau membalaskan dendam yang dimaksud oleh Warti adalah dengan cara menyantet Ayu. Gila kamu, ucap Farah. Loh, yang gila itu temenmu. Memang selama ini apa yang kamu lalui itu bukan karena dia, ujar Warti jengkel. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan Farah. Bagaimana bisa sepupunya itu masih berbaik hati dengan orang yang sudah menyakitinya sedemikian rupa? Tapi belum tentu itu semua perbuatan Ayu kan? Bisa jadi memang mereka saling suka, ucap Farah. Hatinya tiba-tiba saja terasa sakit saat mengucapkan itu semua. Masih nggak percaya? Oke, ayo kita buktikan malam ini. Kita pulang ke rumahmu, ucap Warti jengkel. Dia langsung berjalan ke arah pintu dan langsung menghambur keluar kamar. Farah yang melihat itu hanya mematung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia ingin membalaskan rasa sakit di hatinya, tapi dia juga tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau gaib ataupun melanggar hukum. Rang Farah sambil mendudukkan pantatnya ke atas kasur. Dia benar-benar merasa frustasi. Dipandanginya cincin yang melingkar di jari manisnya. Pandangan Farah menjadi sendu. Dia teringat saat Angga melamarnya, hari bahagia saat pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba saja muncul wajah Ayu, wanita pengiring pengantinnya. Hatinya terasa sakit sekali. Apakah waktu itu mereka sudah saling berhubungan di belakangnya? Seketika angin berembus kencang, membuat jendela kayu yang ada di kamarnya bergetar cukup keras. Farah mendongak dengan air mata yang masih menggenangi matanya. Ia terkesiap. Dilihatnya, sosok wanita berbaju merah itu sedang berdiri di luar menatap ke arahnya. Perlahan Farah mundur. Dia masih belum terbiasa dengan kehadiran demit itu. Bales sek gawe uripmu koyo ngene, Dok. Balas yang membuat hidupmu seperti ini, Dok. Terdengar suara menggema di telinga Farah.
bagai terhipnotis. Farah berhenti bergerak. Dia terus menatap wanita itu tanpa berkedip. "Bales, Dok. Bales apa sek bas gawe lo rotimu. Bales," ucap dedemit wanita itu keras dibarengi hembusan angin yang cukup kencang. Tersadar, Farah segera bangkit dari tempatnya. Ia segera membuka pintu kamar mencari keberadaan Warti. Beberapa saat dia mengetuk pintu kamar sepupunya itu. "Apa, Far?" ucap Warti saat mendapati Farah tengah berdiri diam dengan pandangan penuh kebencian. "Aku setuju. Mari kita balas perempuan rendahan itu. Kalau perlu Angga juga, biar dia merasakan apa yang aku rasakan," ucap Farah menyeringai. Warti mengerutkan dahinya. Ia segera menarik tangan Farah untuk masuk ke dalam kamarnya. "Jadi, malam ini kita pergi ke rumahmu?" tanya Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. "Entah, tapi aku masih nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara menyantet kedua orang itu?" tanya Farah. Warti terlihat menyeringai kala mendengar ucapan Farah. "Kita buat perjanjian dengan sosok dedemit yang ada di alas manting. Mereka hanya butuh darahmu sebagai ikatan. Setelah itu, kamu bisa meminta mereka melakukan apapun yang kamu suka," kata Warti. "Caranya?" ucap Farah penasaran. "Malam ini juga kita pergi ke alas itu. Biar aku yang nyiapin semuanya. Kamu siapkan saja mentalmu. Tapi ingat, saat kamu sudah melakukan ritual ikatan dengan mereka, kamu tidak boleh membatalkannya," ucap Warti serius. "Terserah, aku hanya ingin melampiaskan semua rasa sakit ini. Mungkin saat ini mereka sedang tertawa dengan keterpurukanku," ucap Farah tersenyum kecut. Warti beranjak mendekati Farah. "Aku tahu apa yang kamu rasakan. Sebagai seorang perempuan yang pernah dikhianati, aku juga pernah merasakan sakit sepertimu," kata Warti sambil menepuk pelan bahu Farah. Farah bergeming, tidak menjawab ucapan Warti. "Buka saja jendela kamarmu. Jangan sampai Bapak tahu apa yang akan kita lakukan. Nanti malam aku tunggu di luar jendela," ucap Warti. Malam sudah datang. Farah harap-harap cemas menunggu kabar dari Warti. Beberapa kali batinnya kebingungan. Apakah keputusannya ini sudah tepat? Tek, tek, tek. Terdengar suara ketukan dari arah jendela. Farah terperanjat, lamunannya buyar. Buru-buru dia melangkah dan segera membuka jendela kamarnya. "Ayo cepet," ucap Warti. Farah sejenak tampak ragu, tapi saat ia teringat dengan kelakuan suami dan mantan sahabatnya, amarah kembali menguasai batinnya. Segera Farah memanjat lubang jendela. "Kita mau kemana?" ucap Farah. Warti tidak menjawab. Ia terus melangkah menembus gelapnya malam. Dalam hati Farah, ia merasa was-was. Benar saja, setelah 15 menit berjalan dalam kebisuan, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Dipandanginya sekitaran, suasana terasa begitu sunyi. Pohon-pohon yang menjulang tinggi diam tak bergerak, bahkan ia tidak mendengar satupun suara hewan malam. "Far," ucap Warti dari arah depan. "Ya, kenapa?" tanya Farah sambil memperhatikan sekitarnya. "Sebentar lagi kita sampai. Aku tanya sekali lagi, sudah yakin belum dengan pilihanmu?" tanya Warti sambil menoleh ke arah Farah. Dalam geremangan, Farah melihat sosok Warti jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa wanita di depannya itu terlihat menyeramkan. Tidak ada tatapan ramah. Sorot matanya terlihat beringas menakutkan. Bahkan sesaat bulu kuduknya berdiri saat menatap mata wanita itu. "Niatku sudah bulat. Sudah sejauh ini kan?" jawab Farah mantap. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi dengannya, toh hidupnya juga sudah hancur. Yang ada di dalam hatinya hanyalah bagaimana cara membalas perbuatan mereka. Warti mengangguk. Dia menoleh ke arah depan dan kembali berjalan mengikuti jalan setapak di antara pepohonan yang rimbun. Cukup lama mereka berjalan.
Tidak ada pembicaraan lagi. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing hingga tanpa sadar mereka sudah sampai di sebuah sendang. Apa itu? Ucap Farah mendekatkan tubuhnya ke arah Warti. Baru saja dia melihat ada sesuatu yang melintas tak jauh dari tempat mereka berdiri. Biarkan saja, mereka itu penghuni tempat ini, ucap Warti datar. Farah mengamati tempat itu lebih detail. Kini di hadapannya ada sebuah sendang yang cukup besar. Tidak ada bangunan sama sekali. Di sekeliling sendang itu hanya ada semak belukar yang cukup lebat dan sebuah batu besar yang menonjol ke permukaan. Ayo, ajak Warti. Farah mengikuti langkah kaki sepupunya itu. Benar saja, Warti mengajaknya untuk pergi menuju ke arah batu besar yang ada di sisi sendang. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti. Ia sedang dalam posisi jongkok dan mengaduk-aduk isi tasnya. Beberapa saat Farah mengamati, dia melihat wanita itu mengeluarkan kain jarik, sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang, dupa, kemenyan, serta toples berisi cairan hitam kental. Far, kamu bawa foto mereka kan? Tanya Warti. Untuk apa? Tanya Farah polos. Warti mendecakkan lidahnya tanpa menjawab. Ia kembali sibuk mempersiapkan sesuatu yang tidak Farah ketahui. Warti, foto mereka untuk apa? Tanya Farah penasaran. Ya hanya sebagai media. Tapi kalau tidak ada, biar nanti kita buat perjanjian saja dengan demit yang ada di sini, ucap Warti. Perjanjian? Tanya Farah tidak mengerti. Nah iya, perjanjian supaya mereka mau ngikutimu. Setelah itu kamu bebas nyuruh mereka melakukan apapun yang kamu mau, ucap Warti. Hati Farah mencelos. Dia faham maksud Warti. Jika dia harus melakukan perjanjian dengan makhluk astral, berarti dia juga mesti menyediakan persembahan. Farah tahu itu karena ia sering sekali menonton film-film horor sebelumnya. Lalu, apa yang mereka inginkan sebagai gantinya? Tanya Farah sedikit ketakutan. Darah. Mereka hanya ingin darah dan kesetiaanmu pada mereka, ucap Warti. Glek. Farah menelan ludahnya. Sekali lagi, tanpa sadar ia mengedarkan pandangannya. Hatinya benar-benar kalut. Apa harus ia berbuat sejauh ini demi membalaskan rasa sakit di dalam hatinya? Tenang, Far. Mereka tidak akan bunuhmu kok, ucap Warti seolah tahu apa yang sedang Farah pikirkan. Farah mencoba untuk menenangkan batinnya. Dia berusaha sekuat mungkin melawan rasa takut dan rasa khawatir yang muncul. Sini, ucap Warti meminta Farah untuk mendekat ke arahnya. Lepas bajumu, pakai kain ini, lanjut Warti sambil menyerahkan kain jarik yang sudah ia bawa. Farah menurut. Dia segera melepaskan semua pakaiannya dan melilitkan kain jarik itu ke sekeliling tubuhnya. Lalu ia diminta untuk duduk bersimpuh menghadap ke arah batu itu. Kemudian Warti segera menghidupkan dupa dan kemenyan yang ia bawa. Suasana tiba-tiba saja berubah. Entah ini hanya perasaan Farah saja atau memang ia merasa banyak pasang mata yang sedang mengamatinya. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat sedang memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit seolah sedang merapal mantra. Serak! Terdengar suara langkah kaki tepat dari arah samping kiri mereka. Seketika Farah menoleh, namun ia tidak mendapati siapapun di sana. Jantung Farah mulai berdetak kencang. Sesaat dia menyesal telah melakukan hal seperti ini, tetapi di dalam hatinya juga masih ada rasa sakit yang begitu dalam, membuat dirinya merasa harus melakukan semua ini. Apapun yang kamu lihat, abaikan saja, ucap Warti. Farah langsung menoleh ke arah wanita itu. Dia masih dengan posisi penutup mata serta mulutnya yang terus berkomat kamit mengucapkan kalimat dengan nada yang cepat.
Farah mengikuti apa yang Warti perintahkan, bahkan dia sengaja menutup matanya agar tidak melihat apapun di sekitarnya. Srek, suara itu kembali muncul. Farah berusaha untuk tidak menghiraukannya di dalam kepalanya saat ini. Jika dia membuka mata, maka ia akan melihat dedemit penunggu tempat ini. Bulu kuduk Farah meremang hebat. Angin berembus kuat, membuat pepohonan bergerak dengan cepat, menimbulkan suara yang mengerikan. Sesaat Farah merasakan pergerakan di samping kanannya, ia tersentak. Ada yang memegangi tangan kanannya. Dia tahu itu adalah Warti, namun Farah tetap tidak mau membuka mata hingga dia merasakan tangan kanannya dibentangkan dan cas, rasa perih seketika melanda tubuh Farah. Farah memekik tertahan, ia tidak sanggup lagi menutup mata. Segera ia membuka mata dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh sepupunya itu. Mata Farah membulat sembari menahan rasa perih. Dilihatnya Warti tengah menggoreskan luka dan meneteskan darahnya ke arah cawan yang ia bawa. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Warti, tetapi kini darahnya sudah bercampur dengan cairan hitam itu. Cukup lama Farah membentangkan tangannya hingga Warti melepaskan genggamannya dan mengambil cawan tersebut. Farah menyeringai menahan perih. Dia melihat luka yang ditorehkan Warti cukup dalam dan panjang. Tidak mau bertanya apapun, ia kembali menutup matanya. Warti bergerak. Kini, ia berdiri di belakang Farah sambil mengucapkan mantra dengan nada yang cukup cepat. Sampai dia tidak bisa menangkap kalimat yang keluar dari mulut wanita itu. Farah kembali tersentak. Sekarang dia merasakan ada cairan kental yang menetes di ujung kepalanya, terus mengalir sampai menyentuh telinga dan wajahnya. Bau amis itu benar-benar membuat Farah mual. Ia hampir saja muntah, tetapi Warti selalu memintanya untuk menahan. Sekarang masuk ke dalam sendang. Berendamlah. Apapun yang kamu lihat, itu jawaban dari sosok penunggu tempat ini, kata Warti. Farah menelan ludahnya. Sesaat ia memandangi air sendang yang begitu gelap. Bagaimana kalau ada hewan buas di dalam sendang itu? Menghela nafas panjang, segera Farah berdiri. Perlahan ia melangkah menuju tepian sendang. Dengan hati berkecamuk, dia masuk dan membenamkan tubuhnya, sekalian berharap bisa mengurangi bau yang ditimbulkan oleh darah yang ada di tubuhnya. Farah terdiam, matanya tertutup. Kini, separuh badannya sudah berada di dalam sendang. Jika terjadi apa-apa dengannya, dia tahu Warti masih ada di seberang sana dan bisa segera menolongnya. Cukup lama Farah berendam. Tubuhnya sudah menggigil kedinginan hingga ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Kepalanya terasa begitu berat. Dunia seperti berputar dengan cepat sampai ia merasakan sebuah tarikan kuat di ujung kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. Saat Farah membuka mata, ia kebingungan karena saat ini dirinya sedang berdiri tidak jauh dari sebuah rumah kayu. Tempat itu terlihat begitu sepi dan menyeramkan. Di sekitarnya banyak pepohonan menjulang tinggi, ditambah awan gelap yang menutupi cahaya matahari, menambah kesan misterius dari rumah itu. Farah yang kebingungan memandang ke sekitar, bahkan menepuk-nepuk pipinya beberapa kali untuk memastikan kalau dia sedang tidak bermimpi. Duh, ucap seseorang tepat di samping Farah. Ia terlonjak, langsung bergerak ke samping Farah. Begitu kaget saat ia melihat wanita berbaju merah yang selama ini selalu menghantuinya. Kini sudah berdiri di sampingnya. Siapa kamu? Ucap Farah gagap. Sari, Nyi Sari, katanya sambil menunjuk ke arah rumah.
Belum sempat Farah menjawab ucapan wanita itu, dari kejauhan dia melihat ada seorang wanita tengah buru-buru berjalan menuju ke arah rumah kayu itu. Farah yang memperhatikan dari jauh menyadari kalau itu adalah temannya Ayu. Sejenak dia ingin memanggilnya, tetapi dia baru ingat kalau wanita itu sudah menghancurkan kehidupannya. "Ayu," kata Farah keheranan. "Dek," ucap Nyisari. Farah seketika menoleh ke arah Nyisari yang saat ini tengah mengacungkan tangannya ke arah rumah yang ada di depan mereka. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Farah, perempuan itu melangkah pelan menuju ke rumah itu, dan entah mendapat dorongan dari mana, seolah tubuh Farah bergerak dengan sendirinya. Dia mulai mengikuti langkah Nyisari. Setelah sampai di depan rumah kayu tersebut, Nyisari langsung melangkah menuju pintu depan. Farah memekik kaget. Tiba-tiba saja daun pintu yang ada di depan mereka terbuka dengan sendirinya. Nyisari melangkah masuk. Farah mengekor di belakangnya. Kini dengan jelas, walau dalam kerembangan, dia melihat Ayu sedang duduk bersimpuh di depan wanita berumur. "Wes digowo sarate," ucap wanita tua itu. Farah mengerutkan dahinya. Dia seperti mengenali sosok wanita tua itu. Tetapi di mana? Farah menolehkan kepalanya ke arah Nyisari. Dia melihat sosok dedemit itu tengah memandang datar ke arah Ayu dan wanita tua itu. "Sudah, Mbah," ucap Ayu sambil menyerahkan bungkusan dari dalam tasnya. Wanita tua itu mengangguk dan mengambil bungkusan yang dikeluarkan oleh Ayu. Segera ia membukanya. Betapa tercengangnya Farah karena isi bungkusan itu ternyata adalah satu plastik kecil yang berisi rambut, foto suaminya, dan celana dalam laki-laki. Farah kebingungan apa yang hendak Ayu dan wanita ini lakukan terhadap suaminya. "Itu pelet, Duk," ucap Nyisari seolah mengerti apa yang sedang difikirkan Farah. Farah yang mendengar itu begitu geram. Bagaimana mungkin Ayu, sahabatnya sendiri, tega melakukan hal sedemikian rupa? Genggaman tangannya menguat. Seketika bayangan seseorang terlintas di benaknya. Ya, dia pernah melihat wanita tua itu saat duduk di halte beberapa hari yang lalu. "Satu lagi, Mbah, saya ingin wanita itu celaka," ucap Ayu membuyarkan lamunan Farah. "Wanita? Siapa wanita yang dimaksud oleh Ayu?" Farah yang kebingungan menoleh ke arah Nyisari. Rasa takut terhadap sosok itu kini sudah hilang tak kemana, digantikan dengan rasa penasaran yang tinggi. Nyisari tiba-tiba saja menoleh ke arah Farah. Tangannya terangkat dan menepuk pundaknya. Seketika semua menjadi gelap. Saat membuka mata, Farah sudah berdiri di suatu tempat makan, tetapi pandangannya tertuju pada dua manusia yang sedang berinteraksi satu sama lain. "Mas Angga," kata Farah tidak percaya. Farah berjalan mendekat, sedangkan Nyisari hanya diam di tempatnya. Dilihatnya, meskipun mereka bercengkrama satu sama lain, tetapi tatapan Angga begitu kosong. Beberapa kali pula Ayu menaruh sesuatu di minuman laki-laki itu. Kegelapan menyelimuti Farah kembali. Saat tersadar, kali ini ia sudah berada di depan rumahnya. Dia benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? "Dek," ucap Nyisari sambil menuju ke arah rumah. Farah mengikuti arah yang ditunjuk oleh Nyisari. Seketika matanya membulat. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Sekali lagi dia melihat sebuah keranda hijau tepat berada di depan rumahnya. "Awakmu digawe bendang mati karo koncomu kae. Bojomu digawe lali karo awakmu. Dirimu
dibuat agar cepat mati sama temanmu itu, dan suamimu dibuat lupa sama kamu. Ucap Nyisari datar. Farah menggeleng. Dia masih tidak percaya dengan ucapan dedemit yang ada di sebelahnya. Tidak mungkin Ayu sampai hati berbuat sedemikian rupa. "Pernah percaya?" ucap Nyisari sambil tersenyum menyeringai. Seketika bulu kuduk Farah berdiri kuat. Wajah dedemit wanita itu begitu mengerikan. Nyisari mulai melangkah masuk. Entah mendapat dorongan dari mana, seolah ada yang menarik Farah. Kemudian ia mengikuti langkah wanita itu. Jantung Farah berdebar saat mendekati arah keranda yang ada di teras rumahnya. Saat sudah sampai, Nyisari langsung menyibakkan kain hijau yang melingkupi keranda tersebut. Farah memekik tertahan. Sekali lagi dia melihat tubuhnya terbujur kaku di dalam keranda dengan posisi terpocong, dan masih ada kapas di lubang yang ada di wajahnya. "Iki nasibmu, yen kowe orang ndang balas lelakune bocah wadon kae. Ini nasibmu jika kamu tidak segera membalas lelaku dari bocah perempuan itu," ucap Nyisari. Farah menggeleng tidak percaya. Dia syok dengan apa yang ia lihat. Kemudian Nyisari memandang ke arah pintu yang seketika terbuka. Dia melangkah masuk. Farah masih mengekor di belakangnya. Baru saja dia ingin masuk ke dalam rumahnya, langkahnya langsung terhenti. Dia benar-benar gemetar sekarang. Sama seperti mimpinya beberapa malam yang lalu, Farah melihat banyak sekali pocong dengan badan yang sudah menghitam dan wajah penuh dengan koreng. Nyisari terus melangkah, tidak mempedulikan pocong yang ada di ruang itu. Farah dengan bergidik mengikutinya, berhati-hati agar ia tidak menyentuh salah satu dari mereka. Kini mereka berdua sudah berdiri tepat di depan kamar Farah. Meskipun ketakutan, tetapi ia juga penasaran apa yang akan ditunjukkan oleh demit wanita itu. Kemudian pintu terbuka. Farah kembali mematung. Sekali lagi jantungnya seperti berhenti berdetak. Dia tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. Ucap Farah bagi sebuah film yang diputar budur. Farah kembali mengingat kejadian beberapa hari yang lalu saat suaminya sedang bercumbu dengan Ayu. Sama dengan apa yang ia lihat sekarang, justru jauh lebih buruk lagi. Suaminya tengah bergumul dengan orang yang ia anggap sahabatnya. Mereka berdua tengah asyik berduaan, saling memberikan kepuasan satu sama lain. "Farah," ucap Angga Parau. Farah yang mendengar itu hanya bisa menahan nafas. Dia yakin saat ini Angga mengira bahwa orang yang sedang digawinya adalah istrinya. Amarah Farah benar-benar bangkit. Wanita setan itu harus mendapatkan balasan dari semua yang ia sudah lakukan. Farah bergerak ke arah mereka, berniat untuk menghentikan pergumulan seru itu. Namun langkahnya kembali terhenti. Dia merasa menginjak sesuatu. Ya, benar saja, lantai di kamar tidurnya penuh dengan bunga kantil. Mata Farah memanas. Dia tidak bisa melihat lebih jauh adegan yang ada di depannya. Dia ingin berlari ke arah mereka dan memukul atau apapun agar bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi Farah hanya bergeming. Hatinya sekali lagi terasa remuk. "Kembang kantil kui sek gawe bojomu lali karo awakmu, Nduk. Bunga kantil itu yang membuat suamimu lupa dengan kamu, Nduk," ucap Nyisari dari arah belakang Farah. Farah menoleh. Seketika ia menjerit tertahan. Sosok dedemit wanita yang ia lihat tadi kini sudah berubah wujud. Kini sosoknya menjadi jauh lebih mengerikan. Bibirnya sobek hingga telinga. Matanya hanya berupa rongga kosong serta kulit yang mengelupas mengeluarkan darah. Tersentak, Farah membuka matanya. Ia kembali berada di sendang. Tubuhnya menggigil.
Bukan karena kedinginan tapi syok dengan semua penglihatan yang barusan dia lihat. Seketika semuanya menjadi gelap. Saiki, pilihan ada di tanganmu. Ingin membalas lelaku bocah perempuan itu atau mau diam di tempat ini menunggu kematianmu? Ucap Nyisari yang sekarang tengah duduk di batu besar di pinggir sendang. Tatapan Farah terlihat kosong, hatinya terasa begitu hancur. Kebahagiaan yang baru ia lalui beberapa waktu dengan suaminya sudah hilang tak kemana. Balaskan sakit hatiku, Nyai, ucap Farah datar, air matanya menetes di wajahnya yang cantik, namun penuh dengan dendam kesumat. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba saja angin berhembus dengan cepat. Air di dalam sendang bergerak-gerak seperti ada pusaran yang muncul di sekitar Farah. Tanpa Farah sadari, ada sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Kaget, ia mencoba untuk berenang ke permukaan, tetapi tarikan makhluk itu begitu kuat. Nafasnya sudah di ujung, kepalanya terasa begitu pusing. Dia hanya berharap bahwa Warti menyadari kalau dirinya tenggelam hingga mulai. Ucap Nyisari terdengar di kedua telinga Farah. Seketika tarikan itu lepas. Farah yang kaget langsung menyembulkan kepalanya ke atas. Dia merasa apa yang dilaluinya malam ini di luar nalar. Bagaimana mungkin sendang ini tiba-tiba saja berubah menjadi dalam? Padahal sedari tadi saat ia berendam, dia masih bisa menapakkan kakinya di dasar sendang. Setelah cukup tenang, Farah kembali memandang ke arah batu. Sosok Nyisari masih duduk di sana, tersenyum menyeringai ke arah Farah dan tiba-tiba saja menghilang dari pandangan. Farah bangkit. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, tetapi dia memutuskan untuk segera menuju ke arah Warti yang sedang duduk bersila di pinggir sendang. Warti, ucap Farah. Warti mengerjapkan matanya, kemudian dahinya berkerut. Ia tidak menyangka kalau Farah bisa sampai sedemikian jauh. Apa yang kamu janjikan, Farah? Tanya Warti penasaran. Gak ada. Aku hanya ingin mereka merasakan sakit hatiku, ucap Farah datar. Warti terkesima. Selain aura kecantikan Farah yang kian bertambah, karisma dari wanita yang ada di depannya juga semakin terlihat jelas. Baik, kita pulang sekarang, tapi tidak ke rumah. Kita langsung pergi ke kota tempat tinggalmu, kata Warti yang memang sudah sengaja merencanakan ini semua. Farah mengangguk. Tapi bagaimana sama Pade? Tanya Farah sambil memakai pakaiannya. Sudah, itu gampang. Aku sudah tidak sabar lihat wanita penggoda itu menikmati hasilnya, ucap Warti menyeringai. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah petaka dari Netra Kala part keempat. Makin seru aja teman-teman. Di sini makin seru banget karena sudah mulai ada aksi nih dari Farah. Karena sakit hati, siapa yang nggak sakit hati kan? Dan di sini akhirnya dia memilih jalan untuk bersekutu. Waduh, bersekutu dengan iblis untuk mengirimkan santet kepada Ayu. Jadi dari gambaran yang dia lihat, yang mana gambaran itu berasal dari Nyisari, itu Ayu sudah memelet Angga suaminya karena keinginannya untuk memiliki Angga ya melalui dukun yang sosoknya adalah sosok nenek-nenek tua. Tapi kalau menurut saya itu kan baru gambaran dari satu pihak ya, dan gambaran itu kan bisa aja bohong bisa benar. Sekali lagi saya ini belum baca sampai selesai nih. Jadi per part memang saya baca, jadi saya belum tahu endingnya gimana. Tapi di sini menariknya, Nyisari ini udah muncul di awal. Jadi dari awal tuh Nyisari udah muncul loh. Dari ketika di rumahnya Farah tuh udah muncul. Dan sosok ibu-ibu itu juga sudah muncul ketika di halte. Nah ini makin menarik nih. Motivasinya sepupunya Farah juga apa sih si Warti, dan bagaimana ternyata Pak Dewiryo juga tanpa bercerita Farah, dia udah tahu masalahnya Farah. Dia cuma bilang ikhlaskan saja.
semua sudah menjadi takdir. Wah, ini makin seru, makin penasaran bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya terjadi. Besok pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk part kelimanya kisah petaka ini. Dan terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman wajib banget ya ngikutin karya-karyanya Netra Kala, dan juga bisa di follow akun Twitternya karena kisahnya keren-keren banget di sana. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain. Aduh, Jakarta Selatan dan sekitar hujan ya teman-teman ya. Semoga hujan membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.